Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Ahmad Sairoji akan menjelaskan bagian yang C, yaitu pandangan psikoanalisis tentang kepribadian. Yaitu dalam hal ini poin yang ketiga, perkembangan kepribadian, dan poin keempat, dinamika kepribadian. Secara genetis perkembangan manusia itu terdapat beberapa tahap. Pertama yaitu tahap ora, yaitu tahap yang terjadi sejak lahir hingga tahun pertama. Dalam tahap ini yang terjadi yaitu adalah pengalaman, perkembangan yang terjadi pada masa ini itu pengalaman kenikmatan erotik pada daerah mulut. Bisa kita lihat anak biasanya dalam fase ini suka mengunyah, suka memakan sesuatu, baik itu yang sifatnya makanan maupun tidak. Bahkan misalnya pernah saya lihat ada anak yang makan tanah. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan kenikmatan kenikmatan erotik yang terjadi pada daerah mulut. Biasanya seperti itu. Yang kedua yaitu fase anal. Fase anal itu terjadi mulai usia 2 sampai dengan akhir tahun ketiga. Perkembangan pada fase ini terpusat pada daerah anus. Nah, selama fase ini peran latihan buang air itu ya, atau toilet training sangat penting untuk belajar disiplin dan moral. Jadi pada fase ini orang tua sebagai al-madrasatul ula, sebagai sekolah pertama anak, harus bisa mengarahkan, harus bisa mencontohkan kepada anak bagaimana sih buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil yang tepat gitu. Ya, maksudnya ketika anak pingin ke toilet, nanti kita bisa biasanya mengarahkan D atau nanti kalau misalnya mau buang air, nanti bilangnya sama mama, nanti mama antar ke toilet. Nah, biasanya gitu. Nah, ini harus orang tua pada fase ini dan fase-fase selanjutnya itu harus sangat memperhatikan anak. Harus sangat menjadi teman, menjadi pembimbing, menjadi menjadi dekat dengan anak gitu. Atau dalam hal ini bisa saja mengikuti zamannya anak kita. Jadi ketika zaman anak kita misalnya suka dalam hal contoh yang berbau dengan teknologi, kita pun harus ikut. Jadi jangan kalah sama anak. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengawasan. Takutnya nanti anak terlalu berlebihan dalam mengotak-atik teknologi, biasanya HP dan lain sebagainya. Nantinya misalnya akan ada hal-hal yang buruk, maka kita pun harus bisa, sehingga kita bisa mendeteksi secara langsung. Ketika anak melakukan sesuatu yang tidak misalnya di handphone, kita bisa langsung mendeteksi hal tersebut dan bisa langsung memberikan pengarahan kepada anak. Dalam fase-fase selanjutnya pun demikian. Peran orang tua sangat penting untuk kepribadian anak ke depannya. Karena biasanya anak itu tergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya baik, anak pun akan baik. Orang tuanya buruk, anak pun akan demikian. Karena biasanya contoh itu terlahir dari orang tuanya. Contoh terutama dalam hal ini contoh dalam segi perbuatan itu tergantung orang tuanya. Contoh misalnya ketika orang tua memerintah sesuatu lalu anak tidak melakukannya, jangan salahkan anaknya, tapi kita harus introspeksi diri. Orang tua harus introspeksi diri, apa sih yang salah? Mungkin karena kita tidak melakukan sehingga anak pun demikian. Misalnya menyuruh anak sholat, nah ayo kita sholat, ayo sholat cepat. Nah, kok bapak enggak? Nantinya kita, kok mama enggak? Nah, nantinya seperti itu. Tapi ketika kita ingin menyuruh, maka suruhlah dengan perbuatan. Ini jelas di dalam sebuah pepatah mengatakan lisanul hal afsau min lisanil maqal. Lisan perbuatan lebih ampuh daripada lisan ucapan. Begitu. Maka dalam fase ini orang tua harus mengajarkan lebih banyak, yaitu dari segi perbuatan, lebih banyak dengan perbuatan. Maka anak pun akan melihat. Karena dalam fase ini biasanya anak lebih condong melihat sesuatu, melakukan sesuatu dari apa yang ia lihat. Biasanya seperti itu. Selanjutnya itu fase palik, yaitu berkembang mulai usia 4 hingga 5 tahun. Pusat kenikmatannya itu pada alat kelamin. Dan biasanya ada istilah-istilah yang ada pada fase ini, yaitu Oedipus kompleks, ketertarikan seksual pada sosok ibu. Nah, ini terjadi pada anak laki-laki.
dan elektrakompleks ketertarikan seksual pada sosok ayah pada anak perempuan. Selanjutnya itu fase laten, disebut juga dengan fase pregenital. Periode ini terjadi antara 5 sampai 6 tahun hingga pubertas. Nah, pada fase ini anak sedikit minat terhadap seksualitas, hal-hal yang sifatnya seksualitas karena disebabkan kesibukan belajar, aktivitas dengan teman sebaya, dan keterampilan fisik. Jadi dalam hal ini anak lebih biasanya lebih jauh dari orang tua atau kurang dengan orang tua. Karena segala aktivitasnya biasanya dilakukan di luar rumah. Ya, bersama teman-temannya. Maka dalam hal ini biasanya lingkungan membentuk kepribadian juga seorang anak. Maka orang tua pun harus bisa menetralisirnya di rumah, harus bisa mengawasi kalau bisa gitu, harus bisa mengawasi anak, perilakunya seperti apa, perbuatannya seperti apa di luar rumah, aktivitasnya bagaimana di luar rumah, apa yang ia lakukan di luar rumah, itu orang tua harus tahu. Yang terakhir itu fase genita, terjadi pada masa pubertas di atas 12 tahun. Perilaku umum yang tampak pada fase ini adalah kecenderungan tertarik pada lawan jenis, bersosialisasi dan berkelompok, serta menjalin hubungan kerja. Semua tingkah yang dilakukan pada anak usia pada usia ini, pada tahap ini, yaitu didasarkan pada proses menciptakan hubungan dengan orang lain ataupun misalnya mencari jati diri. Jadi bagaimana sih saya ini, harus bagaimana sih saya ini, itu dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian ini Freud itu ya berpendapat bahwa jembatan antar energi tubuh dengan kepribadian ialah ide beserta insting-instingnya gitu ya. Dalam beberapa ini pun dijelaskan ada insting yang menjadi sumber energi psikis dalam mengarahkan tindakan memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kedua ada kecemasan, yaitu perasaan khawatir karena keinginan dan tuntutan internal tidak terpenuhi dan lain sebagainya, dan dengan sebaliknya. Freud mengemukakan ada 3 bentuk kecemasan, yaitu kecemasan realitas, takut akan bahaya yang datang dari luar. Kecemasan ini bersumber dari ego. Yang kedua adalah kecemasan neurosis atau anxiety, yaitu khawatir tidak mampu mengatasi atau menekan keinginan primitifnya. Kecemasan ini bersumber dari ide. Yang ketiga adalah kecemasan moral anxiety, kecemasan akibat dari rasa bersalah dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai dalam hati nuraninya. Kecemasan ini bersumber dari super ego. Yang C itu mekanisme pertahanan ego. Nah, cara individu menghindari kecemasan biasanya dilakukan dengan mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism. Di antara contoh bentuk mekanisme pertahanan ego antara lain represi, melupakan isi kesadaran yang traumatis. Biasanya contoh misalnya korban bully biasanya melupakan bulian yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, proyeksi, mengalamatkan pikiran, perasaan, motif yang tidak diterima kepada orang lain. Misalnya, saya ini gagal dalam bekerja karena misalnya si tukang ojek, coba kalau tukang ojeknya cepat pasti saya dapat masuk, biasanya gitu, dan lain sebagainya. Introyeksi misalnya menanamkan nilai-nilai dan standar yang dimiliki orang lain ke dalam dirinya. Misalnya kalau misalnya orang lain kuat, orang lain misalnya pintar, wah saya pun harus demikian. Orang lain jago dalam menulis kaligrafi, saya pun harus bisa. Nah, gitu biasanya seperti itu. Regresi, yang keempat itu regresi, tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan terdahulu di mana tuntutan tugas perkembangannya tidak terlalu besar. Misalnya anak berusia 10 tahun yang kembali minta digendong ketika adiknya lahir dan lain sebagainya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.